Pada zaman dahulu, Semarang telah menjadi pelabuhan penting berdasarkan catatan yang dibuat oleh orang berkebangsaan Portugis, Tom Peirce pada tahun 1531. Pada tahun tersebut, ia berlayar menyusuri pantai utara Pulau Jawa dan terdapat 3 tempat yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal pedagang. Antara lain mereka berlabuh di Losari Tegal dan Semarang. Namun, jika melihat wilayah yang berada di luar Semarang, diantaranya ialah Ambarawa dan Salatiga di sebelah selatan, Grobogan di sebelah timur, dan Kendal di sebelah barat. Apabila dibuat garis imajiner, wilayah-wilayah di luar Semarang menyerupai garis melingkar yang mengelilingi kota Semarang. Oleh karenanya, tidak heran bahwasanya kota Semarang pada masa kolonial Belanda ini dilakukan berbagai pembangunan dan pendirian sarana dan prasarana, seperti pelabuhan, jaringan jalan kereta api, hingga tumbuh menjadi pusat perniagaan. Sekitar tahun 1678, Cornelis Pilman mencatat ramainya pelabuhan Semarang yang melebihi pelabuhan Jepara. Meskipun pada saat tersebut, Jepara juga menjadi pelabuhan yang termasyhur, namun beralih ke pelabuhan Semarang. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang ideal dan alami, serta memiliki dataran subur dan indah. Sejarah pelabuhan Semarang berawal dari Kali Semarang yang membelah kota Semarang dan bermuara di Laut Jawa. Pada tempo dulu, Kali Semarang memiliki peranan yang sangat penting. Banyaknya pedagang milik Cina, Arab, India, dan Portugis dan VOC melakukan kegiatan bongkar di pelabuhan yang terletak di tepi Kali Semarang. Pada masa tersebut, yang berkuasa saat itu ialah Kerajaan Demak. Setelah runtuhnya kekuasaan Majapahit, Raden Patah kemudian mengambil alih kekuasaannya. Pada masa kekuasaan Raden Patah, Kerajaan Demak telah mengadakan hubungan dagang dengan India dan Arab. Ketika itu, daerah kekuasaan Kerajaan Demak sangat luas dan sampai ke Palembang dan Jambi. Berdasarkan catatan sejarah, Pelabuhan Laut Semarang mulai berfungsi pada tanggal 2 Mei 1547, bertepatan dengan dinobatkannya Padan Arang II sebagai Bupati Semarang pertama. Perseroan dagang Belanda atau yang kerap disebut dengan VOC pada tahun 1677 menerima penyerahan wilayah pantai utara dan wilayah pedalaman Mataram sebagai balas jasa atas pemadaman pemberontakan Trunojoyo di Kaligawe, Semarang. Pada masa kolonial, perdagangan kota Semarang berada di Kali Semarang yang berdampingan dengan kawasan kota lama. Kapal barang yang berlayar bisa memasuki kota melalui Kali Semarang. Hal ini terlihat dari salah satu bangunan yang tersisa pada masa tersebut, ialah Menara Syah Bandar Sléko. Menara yang dibangun pada pertengahan abad ke-18 ini tepat berada di tepi Kali Semarang. Bangunan ini diberi nama Klein Boom en Oudjek, sedangkan orang-orang menyebutnya Menara Sléko. Kata Sléko diadopsi dari bahasa Belanda yang berarti gerbang kota yang menghubungkan dengan pelayaran keluar Semarang. Dari sinilah ditetapkannya 0 km kota Semarang. Meskipun keberadaan titik penandaannya jarang diperhatikan orang. Bangunan Menara Sléko yang terdiri atas susunan massa 4 kubus ini berfungsi sebagai pelabuhan kecil yang dilengkapi sebagai menara pandang untuk mengatur bongkar muat pedagang kecil. Selain itu, bangunan yang dilengkapi gardu pandang ini mempunyai halaman untuk istirahat para pedagang. Dahulu, kapal-kapal yang hendak masuk ke kota Semarang harus mendapat izin dari Menara Sléko. Di menara inilah retribusi ditarik dari para pedagang yang masuk ke kota Semarang, di mana pada saat itu transportasi sungai masih sangat berperan untuk membawa kebutuhan sehari-hari dan barang perdagangan dari pedalaman. Para pedagang ini pun berjualan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat kota Semarang, terutama perdagangan makanan untuk memasok kebutuhan pasar Johar.